cuti atau annual leave. Kalau di domestik aku dapat. Setelah recruitment, let's moving on. Kita bahas tentang akomodasi. Ini pertanyaannya juga banyak banget. Membatalkan kontrak kamu tadi. Lanjut lagi yang dinanti-nantikan oleh semua masyarakat yang selalu nanyain aku tentang gaji atau salary. Ini mah udah jadi rahasia umum ya sebenarnya kalau gaji pramugari inter lebih banyak dari pramugari domestik. Ya nggak sih? Iya dong. Iya nggak? Ya tapi balik lagi, living cost kita juga besar, biaya hidup kita juga besar, meskipun kita dapat gaji yang besar juga biaya hidupnya besar. Terus kalau di Indo juga gaji lumayan besar kan pramugari, tapi biaya hidup di Indonesia nggak sebesar di luar negeri. Jadi sama aja sebenarnya, kamu dapat gaji lebih tinggi, living cost kamu juga lebih tinggi, jadi ujung-ujungnya ya sama aja sebenarnya yang kamu rasain. Kalau kamu pinter manage sih kerasa kali ya gajinya banyak. Cuman kalau emang nggak bisa manage dan habit yang dari Indonesia masih ke bawah sampai keluar, jadi nggak berasa juga gajinya banyak. Contohnya yang aku bilang kebiasaan di Indo di sini yang dibawa-bawa, contohnya kayak shopping ya. Kamu terbang ke Paris, terus kamu ngerasa, wah di Paris ada ini nih, mau beli ini nih, mau beli itu nih. Ya udah belanja shopping. Terus beberapa hari kemudian kamu dapat US flight. Terus kamu mikir, ya udahlah aku mau beli ini di US, kali aja nggak dapet flight US lagi gitu. Jadi ya udah habis-habisan juga shoppingnya di sana. Balik ke home base kamu, let's say kamu home base-nya di Dubai. Di Dubai biaya hidup juga nggak murah, ya kan? Biaya hidup juga mahal. Kamu balik ke Dubai, ya udah ada biaya hidup lagi yang harus kamu siapkan di Dubai. Ya sama aja. Jadi sebanyak apapun gaji kamu, itu pasti cukup sih menurut aku. Gaji pramugari mau seroyal apapun cukup lah. Tapi ya nggak ada saving, ujung-ujungnya akhir bulan. Jadi kayak dari awal bulan sampai akhir bulan tuh kamu kayak nunggu gajian buat mana sih kok gaji nggak datang-datang. Aku nggak mau nyebutin nominal di sini, aku nyebutin sistemnya di sini, oke? Jadi kalau maskapai domestik, waktu zaman aku di maskapai Batik Air, aku dapat 3 kali gaji. Jadi per tanggal 10, tanggal 15 sama tanggal 30. Masih inget ya, kalau ngomongin gaji ingat. Jadi tanggal 10 itu aku dapat uang pata namanya. Uang kalau kamu lagi layover, kalau layover di sini maksudnya yaitu kayak nginep di destinasi mana, itu ada uang makan kan. Nah, itu dapatnya di tanggal 10 gitu. Kalau tanggal 15 ya uang terbang, gaji terbang, kayak jam terbang. Misalnya kamu bulan, hitungannya gini ya, gaji pramugari itu dibayar sebulan setelah. Jadi kalau misalnya kamu terbang sekarang, misalnya bulan apa sih? Sekarang bulan September. Ya udah aku terbang bulan September 80 jam, berarti nanti gaji Oktober aku ini dari gaji September kemarin gitu. Terus tanggal 30 apa? Gaji pokok. Gaji pokok nggak pernah berubah kan. Gaji pokok ya sesuai UMR Jakarta berapa. Kalau jam terbang tergantung jam terbang kamu tinggi apa enggak. Jadi yang tanggal 10 sama tanggal 15 ini tergantung schedule yang kamu dapat dalam sebulan. Tapi minimal gaji yang kamu bakal dapat ya gaji pokok. Jadi kalau kamu training dalam sebulan, 2 minggu training, ya udah gajinya ya sedikit kan, lebih sedikit karena kamu nggak terbang. Ya gaji yang bisa kamu andalin apa? Gaji pokok doang gitu. Nah kalau di maskapai luar yang aku suka adalah gajinya itu sekalian dikasihnya di akhir bulan. Nah sekalian, jadi kayak mau gaji terbang, gaji itu meal allowance sama basic salary sekalian di akhir bulan. Nominalnya ya cari sendiri di Google pasti ada. Bedanya itu aja. Nah kalau di Indo kita dapat namanya tunjangan hari raya atau THR. Itu dapat kalau di Indo, kalau di luar nggak dapat. At least maskapai aku ya, aku nggak dapat, aku nggak ada THR. Jadi ya bener-bener gaji aja gitu. Kalau di Indo di domestik dapat THR-nya ya tergantung. Kalau kamu Muslim kamu dapatnya pas hari raya. Hari raya Idul Fitri. Kalau kamu Kristen kamu dapat Natal. Kalau Hindu juga kayaknya dapatnya pas Natal. Aku lupa deh, pokoknya dapat THR. Kalau di maskapai luar yang dapat kita di sini adalah overtime. Jadi kalau kamu terbang lebih dari 1000 jam dalam setahun, dari 1001 jam ini, 1 jam ini namanya overtime. Nanti kamu dibayar. Jadi tiap tahun itu adalah bulan dimana mereka bayar overtime kamu kalau kamu terbang lebih dari 1000 ya. Kalau terbangnya kurang dari 1000 ya nggak dapet gitu aja sih kayaknya tentang gaji.
Lanjut, kita bahas tentang training ya. Kita tadi udah bahas tentang recruitment, kita bahas tentang akomodasi, terus kita bahas tentang schedule, kita bahas tentang gaji. Kita sekarang bahas tentang trainingnya. Aku udah tulis di iPad aku, jadi setiap aku buat video aku pasti buat draftnya dulu biar gampang. Nah, tentang training di sini aku buat kayak to the point banget. Kalau kalian bisa lihat kayak cuma tek gitu. Aku langsung baca aja. Oke, aku di sini nge-compare, jadi terserah kalian nentuin lebih enak mana nih, domestik atau internasional, oke? Aku langsung bahas. Training, kalau domestik 4 bulan, inisial training 4 bulan. Internasional 2 bulan aja. Domestik, setelah lulus kalian dapat namanya Flight Attendant Certificate atau FAC, kita bilangnya FAC. FAC itu kayak gimana sih? FAC itu kayak buku warna putih, itu dibuat sama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Itu si FAC ini bakal kalian pakai selagi kalian pakai, nggak bakal diganti meskipun kalian ganti maskapai. FAC ini kayak SIM kita deh. Jadi meskipun kamu di Batik Air, kamu di Garuda, di Citylink, mana aja kamu pasti dapat FAC. Kamu pakai tuh FAC ya, cuman dalamnya bakal beda, kayak training type ratingnya mungkin dibedain dan segala macam. Tapi kamu dapat namanya FAC kalau kamu lulus. Nah kalau di maskapai luar nggak ada kayak buku-buku SIM gitu, nggak ada, cuman dapat ID. Which is kayak type rating kamu tuh kayak bentuknya kayak ID gitu, bedanya di situ. Terus ceknya, jadi kalau kamu lagi inisial atau kamu dalam sekali setahun kita ada namanya training lagi untuk review lagi biar kita nggak lupa sama flight attendant manual kita ini, namanya recurrent tiap tahun. Nah kalau domestik ceknya lebih detail. Jadi kamu recurrent sekitar seminggu kali ya, tergantung maskapainya 5 hari mungkin. Nah nanti diceknya itu bisa aja kamu terbang. Jadi pas udah selesai pengecekan, setelah kamu udah training, maksud aku ya, setelah training di kelas, untuk tahu kamu lulus apa enggak dan bisa untuk memperbarui si sertifikat terbang kamu ini, karena kan type rating ada expirednya. Nah untuk supaya perpanjang kamu harus ikut recurrent kan. Nah untuk dapat si sertifikat ini kamu harus melakukan melalui tes itu, company check let's say, itu lebih detail. Jadi kalau di domestik instrukturnya di depan kamu kayak aku nih sekarang, terus kamu di situ, terus aku tanya, oh prosedur ini gimana, requirementnya ini gimana gitu, terus kamu ya udah jawab kayak directly gitu loh, kayak ya udah kayak interview, wawancara gitu. Nah kalau di maskapai internasional recurrentnya 4 hari, tesnya pilihan ganda. Aku lebih suka dan lebih simple, tapi ya udah prakteknya masih ada kayak firefighting, kayak emergency drill dan segala macam, masih ada praktek, cuman kita nggak ada yang namanya pengecekan kayak face to face gitu, nggak ada. Itu perbedaan training ya. Terus domestik, jadi pas kamu training ada yang namanya flight attendant manual tadi yang aku bilang aku nggak ada nih, segini tebelnya, segini ya, nih super thick banget, warna putih, isinya bahasa Inggris semua. Itulah kenapa banyak yang nanyain aku, Kak, jadi pramugari harus bisa bahasa Inggris ya? Sorry ya, agak melenceng dikit. Kalau kamu bisa bahasa Inggris itu sangat amat bagus untuk maskapai domestik. Aku ngomongin maskapai domestik dulu ya. Karena flight attendant manual kamu tadi, buku manual yang bakal diajarin ke kamu selama 4 bulan ini adalah bahasa Inggris. Kalau kamu nggak ngerti bahasa Inggris, gimana mau ngerti manualnya? Meskipun instrukturnya ngomong pakai bahasa Indonesia, meskipun instrukturnya ngejelasin pakai bahasa Indonesia, but still kalau misalnya kamu nggak ngerti nih instrukturnya ngomongin apa sih, karena kan banyak nih kita nggak cocok sama instruktur cara ngajarinnya misalnya, ya paling nggak kalau bisa kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa ngerti sendiri arti manualnya apa gitu. Jadi Kak, pramugari harus bisa bahasa Inggris ya? Alangkah lebih baiknya kalau kamu bisa bahasa Inggris. Basic aja tuh udah bagus banget. Nah, kalau internasional ya harus, karena kan untuk komunikasi sehari-hari manualnya pasti juga bahasa Inggris ya, karena kan mereka nggak ngerti bahasa Indo, mereka juga bukan dari Indonesia, mereka kan foreigners, jadi
Bahasa Inggris di sini wajib, kenapa? Karena untuk komunikasi gitu. Itu aja sih, perbandingannya itu aja. Padahal tuh seniornya nggak minta kita kayak gitu sebenarnya, ya nggak sih? Cuman itu kayak otomatis aja karena udah culture, karena udah budaya kita, senioritas itu pasti ada. Ya tahu diri aja lah ya, kalau kita itu junior ya kita harus lebih hormat sama senior kita. Meskipun banyak junior yang nggak tahu diri. Ya gitu. Canda. Enggak deng. Kalau record kamu bagus, waktu kamu masih jadi cabin senior ini, yang pemimpin penerbangan di pesawat kecil ini, kamu juga bisa dipromosiin jadi instruktur, jadi kerja di office juga. Tapi kulinernya ada cuy. Kamu